Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Haram itu kan mutlak ya? Haram. Ya. Apakah halal juga demikian? Misalkan seperti halnya kayak kita, insya Allah kerjaan kita halal gitu ya. Tapi terkait kemalasan, karena kemalasan itu kan membuat kita itu di kerjaan kita memiliki waktu. Nah, dari waktu-waktu yang kita curi, mungkin secara akumulasi tiap bulannya nggak terhitung ya. Lalu kita di akhir bulan kita dapat gaji, dan gaji itu otomatis kita bagikan anak-anak kita, istri kita, dan menjadi makanan yang kita konsumsi. Terlebih kayak kita ingin membahagiakan keluarga, memfasilitasi rumah, atau ketika kita dalam kondisi mendesak kita harus utang dengan cara-cara yang mungkin kurang baik, dan semua itu udah masuknya dalam tubuh dan mengalir di aliran darah. Dan saat kita tobat mungkin kita bisa meninggalkan itu, tapi pertobatan itu ketika kita meninggalkan itu apa? Itu benar-benar sudah bersih, atau bekas-bekas itu bisa mendarah daging dan membuat karakter kita atau anak-anak kita menjadi hal yang karakter kurang baik atau gimana? Bagus sekali pertanyaannya. Langsung dulu ya Pak Yusuf ya. Halal dan haram itu memang jelas, yang sudah jelas. Baik halal wal haram itu aku umum yang jelas gitu ya. Tidak ada pemisahan. Yang halal yang haram gitu. Karena pertanyaannya sudah kayak hukum gitu. Bagaimana dengan kalau kita terkait dengan hal yang sifatnya utilitas yang kita lalai, kemudian kita mungkin lupa, kita akan itu sebuah dosa gitu ya. Beda antara hukum dosa dengan halal dan haram. Kita tadi ada beberapa kiat agar kita bisa menjaga kebersihan dari harta kita, khususnya yang melakukannya. Dengan pertama ya, membayar zakat. Ya, zakat itu tadi mensucikan atas harta yang kita miliki. Syukur lagi ketika kita punya kelebihan untuk infak dalam bentuk sedekah, gitu ya, juga bagus. Memang kita nggak bisa mengukur apakah sudah terima atau belum atas apa yang kita lakukan. Makanya kita harus juga terjaga selain dari membayar zakat, kita usahakan selalu beristighfar, lakukan dengan amal-amal yang lain sebagai bentuk dari dosa-dosa yang nanti kita lalai. Di bahasa Arab kan contohnya mencuri waktu, mendefinisikan ini akhirnya bukan halal bukan haram, itu kan agak sulit juga. Yang jelas kalau dalam pekerjaan, setahu saya kan ukuran kita akhirnya berhasil ya. Capaian atas tugas kita terselesaikan. Kita mencuri waktu tapi kalau pekerjaan yang tidak terselesaikan, baru itu mungkin evaluasi untuk kita. Tapi kita mungkin ada waktu kosong karena pekerjaan kita sudah diselesaikan hari itu bukan satu kesalahan yang kita lakukan. Nah biasanya ada report, ada laporan harian atas pekerjaan yang kita lakukan. Maka kita mungkin dinilai prestasi kita oleh atau manajemen atau pengawas misalnya. Jadi kita juga jangan terlalu khawatir ketika ada waktu-waktu kosong, ya, kita manfaatkan saja waktu itu yang lebih produktif sebenarnya. Tapi untuk menjaga itu semua, kita nggak tahu ya untuk sumber dari berbagai macam apa yang kita konsumsi itu kan beragam juga. Pemberian orang yang kita nggak tahu asalnya, makanya kita diminta untuk ya membayar, membersihkan harta kita dengan zakat. Insya Allah ya zakat itu membersihkan kita murni, apalagi dari keikhlasan. Berapapun dosa yang kita lakukan sebenarnya ada pintu maaf dari Allah, kecuali dosa-dosa yang musyrik, sekutukan Allah. Jadi saya katakan kita yakin saja hanya mengucapkan la ilaha illallah saat nikah saja yakin gitu ya, tetap kita akan masuk neraka, akan masuk surga walaupun harus masuk neraka dulu gitu. Karena ada pembakaran. Nanti kita akan melewati shiratal mustaqim. Ada syafaat nanti beberapa orang yang diberikan kemudahan tanpa harus kecebur ke dalam jebakan menuju surga. Mudah-mudahan kita lolos ya. Kalau salah satu syafaat itu adalah Al-Quran sama Rasulullah sendiri. Saya tadi referensi syafaat itu kayak pembela yang bisa menjadi saksi dan diterima kita atas amalan kita yang betul tadi. Hanya dua, Rasulullah dan Al-Quran. Sholat tidak bisa jadi syafaat. Jadi baca Al-Quran. Nanti Al-Quran itu bentuknya makhluk ciptaan itu. Dia akan ngomong gitu. Ya Allah ini ulang ini sehari-hari dia selalu berinteraksi dengan aku. Dia selalu membaca, mengamalkan apa yang aku baca. Yang kedua ya Rasulullah yang memberikan program itu langsung. Kan ada kisah nanti
Setiap umat kaum itu datang kepada para nabinya. Yang bahasa hidup Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa. Setiap umatnya minta pertolongan di padang mahsyar. Yang bisa mereka memberikan syafaat masing-masing kalian. Tapi ketika ada yang menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah akan memberikan syafaat. Sini umatku yang mereka selama ini selalu mencintai itu, mengikuti apa yang aku perintahkan, yang Allah perintahkan, aku akan memberikan syafaat. Yang selalu kan di awal-awal majelis taklim itu kita selalu mengucapkan apa? Shalawat ya, dan memohon syafaat kepada Rasulullah. Perbanyakkan zikir Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, itu makanya saudaraku atau sahabat-sahabat Rasul tanya, bukankah aku saudaramu? Bukan, kok sahabatku? Saudaraku itu nanti di akhir zaman. Mereka yang gak pernah berjumpa dengan aku, gak pernah ketemu dengan aku, tapi dia sangat cinta kepada Rasulullah. Sebuah masih kritik hadis Rasulullah gambarkan ada orang-orang yang begitu amat cintanya kepada Rasulullah. Itu sih mudah-mudahan yang bisa